Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Seperti yang kita ketahui, untuk GT Media memiliki banyak sekali line up untuk receiver parabola. Salah satunya itu adalah GT Media V7 S5X yang akan kita review. Untuk range harga berkisaran di antara 400 ribuan sampai dengan 500 ribuan. Untuk link pembelian terbaik seperti biasa dapat dilihat di deskripsi video. Secara dimensi ukurannya sangat kecil sekali, compact minimalis, terbuat dari material plastik, ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, kemudian juga terdapat pada sisi bagian kanan dan kiri. Besar ya, begitu juga pada sisi bagian bawahnya. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi overheat. Untuk bagian depannya kita dapat menemukan satu buah port USB, kemudian di sini juga ada LED display. Untuk LED display-nya ini ya cukup besar ya, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Jadi ya sedang-sedang ya. Namun ini sudah lebih daripada cukup. Kemudian pada sisi bagian belakangnya seperti yang kita lihat di sini kita dapat menemukan port untuk LNB in, HDMI, kemudian SCART untuk televisi tabung. Namun sangat disayangkan sekali untuk SCART ini tidak disertakan dalam paket penjualan, jadi harus kita beli secara terpisah. Nah, ini merupakan bentuk dari SCART tersebut bagi yang belum mengetahuinya. Jadi ini kita gunakan untuk televisi tabung. Kemudian juga terdapat port USB, jadi total kita mendapatkan 2 buah port USB, kemudian juga terdapat port untuk adaptor 12 volt. Jangan khawatir, untuk receiver ini juga mendukung untuk WiFi dongle terkoneksi ke jaringan internet. Jika kita lihat di sini kita tidak menemukan satupun tombol di sini, jadi untuk pengendalian dari receiver haruslah menggunakan remote control. Untuk remote controlnya sendiri, ini merupakan bentuk dari remote controlnya, nyaman pada saat kita pegang, begitu juga dengan tombol-tombol, sangat nyaman sekali. Dan hebatnya lagi, remote control ini merupakan remote control yang smart, karena ini bisa dipakai untuk mengontrol remote televisi juga, atau sebagai pengganti remote televisi juga. Jadi ini bisa kita pakai juga untuk mematikan, menyalakan televisi kita. Tidak itu saja, untuk volume dan seterusnya juga bisa. Jadi nanti tinggal kita kopikan saja tombol-tombol yang terdapat pada remote control pada televisi ke remote ini. Prosedur atau caranya bisa diikuti pada bagian belakang remote control. Kemudian untuk baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, untuk GT Media V7 S5X ini dipastikan mendukung untuk multistream dan T2MI berikut dengan AVS Plus. Namun untuk memastikannya nanti akan kita cobakan berikut dengan fitur-fitur lain yang terdapat pada GT Media V7 S5X ini. Waktu booting yang dibutuhkan cukup cepat sekali, hanya membutuhkan waktu selama 8,2 detik saja sampai audio dan video terbuka. Untuk tampilan grafik user interface sama seperti receiver GT Media lainnya, kebanyakan ya, dimana untuk grafik user interface-nya ini simple namun tetap eye-catching. Perpindahan antar channel cukup lancar, tidak ada freeze sama sekali, baik untuk channel standar definition maupun yang high definition. Dengan harga di bawah Rp500.000, kita sudah mendapatkan receiver dengan fitur Dolby Audio yang sangat memanjakan telinga kita. Tentunya agar dapat menikmati fitur ini, jangan lupa untuk menggunakan televisi ataupun sound processing yang mendukung. Pastikan pengaturan pada receiver untuk AV setting audio out sudah diset ke BS out. Berikut tampilan menu pada GT Media V7 S5X. Untuk firmware yang terpasang saat sekarang ini merupakan firmware yang terbaru, tertanggal 24 Februari 2022. Belum ada firmware yang rilis setelah firmware ini. Untuk melakukan upgrade firmware sangat mudah sekali, dapat melalui USB upgrade. Silahkan di-download filenya dan dikopikan ke flash disk lalu dicolokkan ke port USB yang sudah tersedia. Agar dapat terkoneksi ke jaringan internet dapat dengan menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan Wi-Fi, 3G modem, dan mobile tethering hotspot. Tentu saja GT Media V7 S5X mendukung banyak patch key dan CC cam. Untuk menampilkan patch key cukup ditekan angka 6 pada remote control sebanyak 4 kali. Berikut patch key yang didukung pada receiver ini. Tidak hanya protokol CC cam, juga terdapat protokol New Cam dan MG Cam. Terdapat 2 mode pencarian, yaitu Blend Scan dan Full Scan. Urusan tuner tidak perlu untuk dipertanyakan lagi. GT Media V7 S5X memiliki tuner yang cukup sensitif, terutama untuk transponder dengan sinyal yang lemah. Aplikasi streaming yang tersedia hanya YouTube saja. Untuk memudahkan membuka YouTube, terdapat tombol shortcut pada remote control. Namun sangat disayangkan sekali untuk YouTube ini, walaupun dengan menggunakan bandwidth 30 Mbps,
Untuk video masih suka terjadi freeze. Oleh karenanya receiver ini bukanlah merupakan pilihan yang tepat untuk streaming, termasuk untuk IPTV player, dikarenakan tidak terdapat aplikasi apapun sebagai IPTV player tersebut. Untuk Bisque dan PowerView tidak perlu untuk dimasukkan secara manual karena mendukung auto roll Bisque dan PowerView. Namun jika ingin melihat kode BIS-nya atau PowerView-nya harus dikopikan terlebih dahulu ke flash disk dan caranya dapat dilihat di pojok kanan atas video ini. Fitur subtitle dan multilingual sangat membantu sekali pada saat kita menonton tayangan yang menggunakan bahasa yang tidak kita mengerti. Kedua fitur ini baru dapat digunakan jika channel yang sedang kita tonton mendukungnya. Kabar baik untuk satelit yang lagi viral, yaitu Express AMU 3. Dapat di-lock dengan baik dan Bisque-nya tidak perlu untuk dimasukkan secara manual karena akan didapatkan secara auto. Sepertinya ini merupakan fitur wajib dan harus dimiliki oleh setiap receiver saat sekarang ini dan banyak dicari oleh banyak orang, yaitu fitur multi-stream. GT Media V7S5X mendukung multi-stream ke satelit ABS-2 C-band. Tidak hanya mendukung multi-stream, receiver ini juga mendukung T2MI seperti yang terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Tidak lengkap rasanya jika receiver ini tidak dilengkapi dengan fitur HVS+. Tidak perlu khawatir, dapat dipastikan 100% receiver GT Media V7S5X dilengkapi dengan fitur HVS+ tersebut. Bagi yang bertanya bagaimana kualitas audio dan video receiver ini, maka silakan dinilai sendiri saja. Untuk video yang kita tampilkan ini tidak kita edit sama sekali. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. GT Media V7S5X kaya akan fitur, mendukung multi-stream, T2MI, auto roll Bisque, dan PowerView. Satelit Express AMU 3 dapat di-lock dengan baik, dengan Bisque tidak perlu dimasukkan secara manual. Memiliki smart remote control, dapat digunakan juga untuk mengontrol televisi. Dapat terhubung ke internet dengan menggunakan Wi-Fi dongle, 3G modem, dan tethering. Perlu diketahui, YouTube tidak berjalan dengan lancar, walaupun sudah menggunakan bandwidth 30 Mbps. Selain itu, tidak terdapat aplikasi IPTV player. Baik, semoga saja video review ini bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.